Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas tentang tips beli saham supaya kita tenang ya untuk pemula. Jadi banyak banget pemula yang stres galau gitu karena dia floating loss gitu, minus gitu sahamnya. Jadi banyak banget yang istilahnya itu curhat gitu ya. Kenapa nih, gimana gitu lah. Pokoknya kayaknya panik gitu ya. Yang saya tangkap di chartnya mereka itu. Oke, kita akan ngasih tips aja biar Mas Bro itu nggak terlalu panik saat main saham waktu Mas Bro itu pemula ya. Sekarang ini berarti ya. Oke, ini kok agak kotor, kenapa sih? Oke, di sini yang pertama Mas Bro, yang pertama itu harus nih ya, wajib pakai uang dingin. Uang dingin itu apa? Uang dingin itu adalah uang yang benar-benar kita nggak dipakai, atau uang yang misalnya di tabungan itu yang misalnya uang itu nggak ada, kita tuh nggak masalah dalam hidup. Nah itu namanya uang dingin ya, seperti itu ya. Jadi saya juga pakai uang dingin waktu investasi saham, nggak pakai uang modal toko juga, nggak pakai uang istri juga, nggak pakai. Itu bener-bener uang dingin. Uang itu nggak ada ya udah nggak apa-apa gitu. Nah itu keren banget. Kenapa? Kalau kita pakai uang dingin itu kita ngambil keputusannya itu lebih mantap. Jadi nggak ragu-ragu ya. Biasanya kalau pakai uang istilahnya uang panas itu apa? Uang utang, terus uang kebutuhan. Misalnya cicilan mobil nanti tanggal 15 Agustus masih lama. Nah sekarang tak puterin dulu nih di saham. Nah, itu jangan, itu namanya uang panas. Jadi belum tentu juga nanti tanggal 15 itu bisa dijual. Bisa aja nanti pas tanggal jatuh tempo pembayaran atau kredit mobilnya itu masih floating loss. Akhirnya kan rugi. Kan seperti itu ya. Jadi jangan pakai uang seperti itu. Itu pada, jadi kalau seperti itu nanti Mas Bro ngambil keputusannya juga ragu-ragu, mamang, gamang, galau, pusingnya seperti itu ya. Kalau pakai uang panas tuh wajib beli saham pakai uang dingin, berapapun itu. Misalnya uang dingin cuma 1 juta, ya udah 1 juta aja. Kita have fun, happy gitu. Seneng aja kita kalau bursa buka itu seneng. Kalau pakai uang dingin seneng loh. Kalau kita beli saham pakai uang dingin itu seneng. Naik turunnya itu kita seneng. Merah juga wah nggak apa-apa, santai. Besok juga hijau gitu ya. Kalau lagi hijau seneng, biasa gitu. Ya biasa gitu. Kalau pakai uang dingin tuh enak banget. Tapi kalau pakai uang panas stres Mas Bro. Kalau pakai uang panas, apalagi pakai uang hutang, itu sekali minus, apalagi minusnya agak banyak tuh bisa jedotin kepala ke tembok. Wah, nanti sampai bocor gitu. Saking stresnya. Jangan sampai seperti itu ya. Pakai uang dingin. Terus yang kedua, minus berapa yang sanggup ditanggung. Misalnya Mas Bro punya uang dingin 100 juta. 100 juta ya. Bener-bener dingin, misalnya uang 100 juta itu nggak ada, ya udah nggak terlalu berpengaruh pada hidup gitu. Namanya uang dingin, emang bener punya tabungan 100 juta, uang dingin 100 juta. Tapi apakah Mas Bro itu sanggup kalau itu diinvestasi, kalau Mas Bro itu sanggup itu semua diinvestasikan ke saham, apakah sanggup? Ya, belum tentu. Ya itu tergantung psikologis masing-masing. Misal, ada orang yang istilahnya itu, oke lah, kita anggap kalau waktu saya pemula itu saham itu pas kita beli itu bisa aja minus 5 sampai 10% Mas Bro. Walaupun kita beli sahamnya pas tepat. Di sini Mas Bro di sini ya. Yang di nomor 4 ini, beli saham saat murah. Ya, walaupun kita beli saham saat murah, itu bisa aja tetap minus. Kita kasih contoh di sini Mas Bro. Wah, contohnya apa ya? Contohnya misalnya di sini nih. INKP yang udah kita masuk ya, yang udah saya hafal gitu, sudah masuk berkali-kali di INKP. Oke, di sini ya. Oke, Mas Bro beli INKP Mas Bro. Di sini ini udah murah, di sekitar harga 8.000. Mas Bro punya INKP 8.000, itu hitungan PBV per segala macam tuh udah murah. Poin nomor 4 nih udah masuk ya. Beli saham saat murah, PBV per chartnya murah. Jadi kalau kata Mas Bro lihat, kalau Mas Bro beli INKP di sini, ini udah murah harga 8.000. Chartnya juga udah turun downtrend jauh, PBV-nya juga udah murah dibanding dengan PBV yang lalu ya, tahun-tahun sebelumnya. Terus juga PER-nya juga udah rendah seperti ya, perusahaannya untung. Mas Bro beli di sini, terus kalau Mas Bro lihat chartnya ini masih turun, ya nggak? Betul nggak? Nah ini masih turun dari 8.000 ke 7.000. Ke 7.000 ini 10% mungkin, 8-10%, ya nggak? Kita beli sahamnya tepat, bagus, blue chip, saat murah. Tapi masih rontok lagi ya, ini karena corona ya. Nah itu Mas Bro sanggupnya sampai berapa?
Oke, berarti kan kemungkinan bisa ke 10% Mas Bro ya. Kita anggap 10% lah ya. Setelah Mas Bro beli harga saham murah itu masih turun lagi 10%. Mas Bro sanggupnya berapa ngelihat minus di Porto? Misalnya Mas Bro itu kalau ngelihat minus, wah kalau minus 10 juta ya bikin saya stres gitu. Wah, minus floating loss 10 juta. Wah, stres. Berarti Mas Bro 100 jutanya itu nggak boleh dimasukin saham semua. Ya, nggak boleh. Jadi kalau tanya lagi dalam diri, oh kalau minus 1 juta sih masih mah nggak apa-apa lah, santai gitu. Berarti cocoknya Mas Bro itu 10 juta aja untuk investasi di saham. Jadi yang 90 juta udah beli tanah kapling aja atau simpen di bank gitu ya. Seperti itu. Jadi itu beda-beda sih setiap orang, walaupun dia punya uang dengan 100 juta itu nggak bisa juga semuanya itu dimasukin ke saham, karena dia Mas Bro itu sanggup nanggung minusnya itu berapa psikologinya. Seperti itu Mas Bro ya. Intinya ya main, kalau misalnya minus 1 juta nggak apa-apa lah, berarti 10 juta aja main di jam. Jangan semuanya masukin ya, nanti stres. Oke, terus yang ketiga, ini untuk pemula ya, beli saham-saham blue chip ya, hindari gorengan dulu. Kalau baru-baru masuk saham, terus baru injek saham di RDN, injek dana di RDN, udahlah beli saham-saham blue chip aja yang udah jelas gitu ya, yang udah rame, terus dia juga naik turunnya tuh sedikit. Kalau blue chip tuh naik turunnya 1%, 0, berapa persen, 2%, 3% tuh udah gede banget kalau blue chip. Beda kalau gorengan bisa ARA, bisa ARB kan itu kan. Bisa, jadi bikin deg-degan lah kalau pemula itu main gorengan sebenarnya. Ya kalau saya dulu waktu awal-awal tuh belinya blue chip aja, tapi sekarang baru ngelirik gorengan gitu, karena memang udah terbiasa gitu. Udah terbiasa sih nggak apa-apa ngelihat naik turunnya bursa itu, kalau udah biasa itu jauh tenang gitu. Tapi kalau yang anak-anak investor baru kan, waduh gitu. Mending main blue chip dulu buat belajar. Kalau untuk awal-awal hindari gorengan dulu kalau menurut saya buat pemula. Terus yang keempat tentu aja beli saham saat murah. Pilih saham blue chip dan saat murah. Saat murah ya, contohnya ini aja. Indah Kiat nih misalnya. Ini kan di sini lagi murah. Kalau di sini memang mahal nih. Di pucuk sini nih kan lagi mahal. Itu tunggu, kalau udah sampai sini kan berarti udah murah, udah beli aja, masih turun nggak apa-apa. Ini nanti kejemput lagi kok, sabar gitu kan. Seperti itu kalau saham itu santai gitu. Kalau kita beli saham blue chip yang valuasinya murah, terus ngeliat valuasi murah di mana? Ya di sekuritas masing-masing, misalnya di sini ya. Nah, Mas Bro lihat di HP juga bisa kok. Pakai aplikasi apapun kayaknya ada fundamental. Kalau Mas Bro lihat di sini INKP ya. Ini minta contoh satu aja lah, nggak pusing. Oke, INKP di sini Mas Bro lihat di sini PBV-nya ya. PBV INKP itu biasa dijual sekitar 1 kali 0,8 ya. 0,8, 0,1 ya. Di rata-rata aja. Nah, tapi sekarang harganya 0,6. Berarti dari 0,6 ke 0,8 kan berarti udah murah. Seperti itu Mas Bro. Jadi rata-ratanya ya, rata-rata dari INKP ini. Kita contohnya yang ini aja deh, yang lebih masuk di akal. Misalnya Telkom. Nah, kalau Telkom lihat di sini, Telkom itu rata-rata dijual di harga PBV itu 3 kali. 3 kali Telkom rata-rata ya. Semenjak beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang dijual dengan 2,46, berarti kan murah. Ya Mas Bro beli Telkom sekarang, tapi diliatin. Nanti kalau PBV-nya udah sampai 3 kali ya udah jual, seperti itu. Nanti kalau nggak turun lagi. Kan gitu kan. Kalau blue chip biasa seperti itu. Beli saham saat murah, santai. Beli blue chip saat murah, santai. Murahnya itu dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu gitu Mas Bro. Simpelnya seperti itu. Oke, terus yang kelima, tentukan target TP dan CL. Dan AVGDON. Ini wajib ya. Walaupun pemula Mas Bro wajib. Misalnya, oh saya beli Telkom misalnya. TLKM kan udah murah sekarang nih. Kita tahu, oh Telkom lagi murah nih. PBV-nya biasanya 3 kali, sekarang cuma 2,3. Berarti kan masih murah, masih ada 0,7 kali seperti itu. Oke lah, misalnya Mas Bro beli Telkom di sini nih di harga 3.170 nih besok nih ya. Kan lagi murah. Kalau dilihat dari itunya ya, tunggu aja. Jadi target take profit berapa? Target take profit ya misalnya di PBV 3 kali. Ya PBV 3 kali. Di sini ya PBV 3 kali berarti harganya 3.600. Nah, harganya di sekitar 3.600 sampai 3.900. Nah, 3.600 lah ya, jangan usah tinggi-tinggi ya. 3.600 berarti di sinilah ya. Nah, lebih tinggi dari pucuk ini ya, tunggu aja. Nanti kalau udah sampai ke situ, ya udah jual gitu Mas Bro. Sampai pucuk ini misalnya, udah jual.
Jangan ditunggu lagi. Kalau ditunggu lagi nanti naik turun lagi, jadi malah nggak ngapa-ngapain. Jual aja dulu ya. Jadi tentukan target TP ya, jangan sampai rakus. Kadang-kadang pemula tuh rakus loh Mas Bro. Jadi nanti naik lagi tunggu, malah longsor turun. Dah, kok dari modal lagi kan ini? Loh kok sama jadi kayak modal lagi, lama-lama malah minus. Nah, ya. Tetap dikasih target TP, target cut loss. Misalnya kalau turun dari segini, udah saya mau jual aja nggak apa-apa, rugi gitu ya. Terus untuk target AVG down. Biasanya kalau saham-saham blue chip tuh mainnya AVG down ya, bukan cut loss. Ya biasanya kalau saham-saham blue chip, tapi ya itu tergantung sih. Bisa diimprovisasi kalau Mas Bro misalnya udah banyak jam terbangnya. Terus yang keenam, ini yang penting juga. Yang keenam itu sabar dan jangan terlalu cari banyak info yang nggak jelas. Di YouTube, Instagram, segala macam forum-forum itu, Mas Bro cari info ke orang yang bener-bener bisa gitu. Jangan sampai Mas Bro itu dapat info dari, karena dulu waktu masih pemula Mas Bro, saya itu karena saham saya minus, itu saya nyari info di banyak tempat dan mereka ngasih saran tuh lain-lain gitu, mau jadi mumet sendiri. Ini ada yang suruh cut loss, suruh hold, suruh AVG down, suruh ini, suruh itu, walah kok beda-beda gitu ya. Nah, cari aja info. Misalnya kalau Mas Bro itu pakai metode value investing. Kalau ini value investing kan, kalau pemula saya saranin gitu. Berarti bawa ilmunya ya ilmu LKH atau Pak Teguh. Nah, itu yang udah bangkotan tuh di value investing. Ya udah ngikutin cara mereka gitu. Kalau mereka udah saatnya AVG down nih, ciri-cirinya ini, ya udah ikutin gitu. Seperti aja cari 1, 2 mentor, 3 mentor gitu. Jangan terlalu banyak orang-orang yang nggak jelas Mas Bro dengerin gitu, malah jadi mumet. Ya gitu Mas Bro. Ya mungkin itu informasi dari kita tentang tips beli saham supaya kita tenang nih bagi pemula. Yang penting kan ketenangan Mas Bro. Kita beli saham itu fungsinya apa sih? Beli saham itu namanya investasi. Investasi itu adalah untuk menjamin masa depan. Ya masa depan kita biar enak. Setuju ya di sini ya. Investasi, berhasil investasinya, di masa yang akan datang hidup kita enak karena duitnya banyak. Gitu ya. Tujuannya pasti ke situ semua. Tapi jangan sampai kita mengorbankan masa kini demi masa depan yang belum tentu ada. Masa depan tuh belum tentu ada. Bisa aja kita ya naudzubillah, amit-amit kita meninggal kapan tahu, besok lusa gitu. Kita investasi 10 tahun, 20 tahun lagi, kita berharap 10 tahun, 20 tahun lagi kita hidup enak dengan investasi saat ini. Tapi belum tentu juga kita hidup di 10 tahun, 20 tahun lagi. Men, kita hidup di hari ini, today ini kita hidup. Jadi jangan sampai kita pengen nyari mendapatkan masa depan yang enak, bermimpi di masa yang akan datang yang belum tentu kita sampai sana, tapi mengorbankan kenyamanan masa kini. Seperti itu ya. Jadi main saham pakai duit hutang, terus pakai banyak-banyak duitnya padahal kita nggak sanggup. Gitu kan, hari ini was-was, nggak tenang, sama istri jadi nggak enak, sama anak jadi galak gara-gara saham kan. Lagi minus ya, anaknya lagi bawa minta beli permen. Wah, apa sih lu? Gitu kan. Nah, jangan sampai kalau udah seperti itu, waduh, mending nggak usah beli saham deh. Nggak enak, hidup kita sekarang jadi istilahnya itu terbebani gitu, karena kita hidup di saat ini. Main saham, kalau Mas itu bikin happy, udah let's do it. Tapi kalau main saham, investasi saham bikin Mas Bro nggak tenang, udah nggak usah. Ya, cari investasi lain banyak. Investasi emas, investasi tanah, investasi rumah, properti, investasi misalnya banyak banget instrumen investasi di luar sana selain saham. Oke, yang cocok aja cari ya, yang bisa bikin tenang dan nyaman saat ini. Oke, sampai ketemu di video